ini soal selera saja, soal style. Tapi bagi saya, ini saya harus laporkan ke publik gitu. Karena rata-rata kan orang hanya melapor ke bupati, lapor Pak Bupati, lapor izin Pak Bupati. Sekali bupati ini melapor ke masyarakat. Sekali-sekali bupati juga melapor dong gitu. Kira-kira begitu. Jadi pulang subuh, tiba-tiba muncul pikiran saya soal satu ASN, satu kambing. Kalau satu ASN, satu kambing, ini seolah-olah pemaksaan untuk ASN. Itu satu. Kalau memaksakan nggak bisa. ASN kan tugasnya bukan memelihara kambing kan. Makanya wah ini nggak bisa konsep satu ASN, satu kambing. Nanti seolah-olah terkesan instruksi. Dan itu salah itu. Nanti rame lagi, protes kan. Pak Torik ini sudah menang ini, tapi belum dilantik. Kalau Pak Torik punya, karena beliau tahu kondisi ekonomi saya, makanya beliau dorong. Kalau Pak Torik ini punya kambing 1000 ekor, ini biar maju 5 tahun lagi, menang itu. Kalau sudah 1000 ekor kambing. Pak Bupati, ini baru 30-an hari kerja, tapi Anda punya program 100 hari kerja. Kalau tidak salah kita lihat ada 15 poin Pak Bupati. 15 agenda saya ingin mau tanya ke Pak Bupati, Pak, apa itu gerakan 2 kambing 10 ayam, itu apa maksudnya? Kenapa ada program itu? Iya, kalau dilihat dari program yang ada, pertama kan mini retreat, jadi kita ikut. Mungkin di Indonesia saya tidak tahu ya daerah lain, tapi ya saya termasuk yang bikin lah mini retreat karena saya anggap penting. Kita di kesana diadakan pendidikan singkat untuk bupati wakil bupati. Setelah di sini ya kita buatlah sekaligus dimanfaatkan untuk orientasi visi misi dan lain-lain. Kemudian yang kedua kita sudah melaksanakan juga penataan aset daerah, kemudian apel KDO. Kemarin di apel itu Pak ada temuan ini. Kita minta bocorannya, temuan mungkin aset salah gunakan atau seperti ada. Dan itu juga ada hasil-hasil sidak, termasuk hasil sidak saya, ada temuan-temuan juga yang terjadi pada saat misalnya pemindah tanganan dan seterusnya itu ada. Ada yang sudah dijual mungkin atau apa? Tidak ada? Tidak ada yang sempat dijual, tapi memang ada isu-isu dipindah tangankan. Dan itu kita sudah panggil lagi, kita sudah kumpul semua aset-aset. Karena itu kan kekayaan, tidak mungkin kita membangun kalau tidak berdasarkan aset. Makanya itu kita bikin. Nah, memang yang agak unik dari 15 itu ada beberapa ya, termasuk G20. Memang saya ingin begini, dulu saya terobsesi, jadi itu Pak, saya senang tokoh politik itu Pak Rusli ya. Tapi kalau pemimpin yang punya visi besar itu saya Pak Fadel Muhammad. Makanya soal jagung misalnya ya, karena saya dulu masih di kampus dan mengikuti perjalanan gagasan bagaimana branding sebuah daerah itu. Bayangkan kita punya daerah yang luas lahan tidak terlalu luas dibanding Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, provinsi lain lah kira-kira begitu. Tapi kok branding jagungnya jagung Gorontalo, bahkan ekspor juga. Bahkan saya punya pengalaman S3 di Jogja, di teman-teman kuliah dari berbagai penjuru tanah air di Jogja. Begitu mereka tahu saya saat perkenalan Torik Undangu dari Gorontalo, langsung bilang, oh Pak Fadel ya jagung ya. Jadi Fadel jagung itu. Dan itu brandingnya luar biasa secara nasional. Makanya saya juga berpikir, apa branding? Setelah itu nyaris saya tidak melihat di Gorontalo sejauh pengetahuan saya ya. Ada branding ekonomi yang dikenal luas dan mampu menggerakkan ekonomi. Bukan semata-mata branding ya. Tapi kan kita lihat jagung Gorontalo kan juga. Makanya banyak orang menanam jagung ya karena memang menjanjikan harganya. Ada ekspor juga di Gorontalo Utara. Jadi bukan semata-mata branding. Nah pikiran saya juga sama. Pertama bagaimana menggerakkan ekonomi Gorontalo Utara supaya kita punya laut kita punya pertanian Tentu program kita termasuk yang 100 hari juga pengadaan alat tangkap itu tetap kita lakukan. Begitu juga pertanian. Tapi saya ingin ada sebuah trigger penggerak ekonomi yang masif yang menjanjikan gitu.
dan memberikan dampak bagi daerah, termasuk juga bisa memenuhi program strategis nasional seperti makan bergizi gratis. Nah, pikiran-pikiran itu yang begitu saat berada di MK, saat berada masih di proses MK itu sudah memikirkan saya mau apa, apakan daerah ini kalau menang itu. Karena saya optimis dengan doa, jadi doa ikhtiar. Makanya kan perjuangan bukan hanya untuk menang, tapi setelah mau menang mau ngapain. Makanya saat itu saya pikirkan apa ini. Belum dapat formulasinya, kambing juga belum terlintas, tapi sudah ada pikiran yang tadi soal bagaimana Pak Fadel bisa membangun branding, kemudian ada dampaknya bagi masyarakat. Nah, setelah itu saya banyak berdiskusi juga, saya orang yang terbuka dengan bahkan kritik juga saya senang gitu. Kritik-kritik. Makanya dari diskusi-diskusi itu sebelum dilantik saya udah diskusi dengan teman-teman di provinsi, bahkan lintas ya. Jadi kalau di Gorontalo Utara ada satu partai yang saya hanya Golkar, tapi tokoh-tokoh partai lain juga di kabupaten lain atau di Gorontalo Utara juga provinsi juga sering berdiskusi. Iya, berteman. Makanya ada salah satu tokoh, dia bukan dari Golkar. Iya. Untuk menghargai idenya saya harus sebut namanya Pak Amran ya. Iya. Pak Amran Mustafa ya dari Bonebolan. Kalau tidak salah Gerindra beliau ya. Nah, beliau pernah diskusi dengan saya. Pak Torik ini sudah menang ini tapi belum dilantik. Kalau Pak Torik punya, karena beliau tahu kondisi ekonomi saya, makanya beliau dorong. Kalau Pak Torik ini punya kambing 1000 ekor, ini biar maju 5 tahun lagi menang itu. Kalau sudah 1000 ekor kambing. Lalu ceritalah dia soal kambing, kelebihannya dan lain-lain. Jadi awalnya itu beliau kasih ide ke saya itu untuk saya pribadi. Awalnya bisa diterapkan ke... Begitu saya dilantik jadi bupati, kemudian hari pertama itu masuk kantor, belum masuk kantor kan, saya bikin di Taman Rakyat kan ada prosesi serah terima jabatan dengan Ibu Wakil Bupati, PJ Bupati ya. Tapi pikiran saya begini, biar cepat, apalagi tadi soal beban politik setelah pertarungan itu berat. Saya bikin fakta integritas kepada semua OPD, agar mereka dukung program. Karena saya tahu banyak yang tidak dengan saya. Makanya saya segera bikin fakta integritas. Setelah penandatanganan fakta integritas itu, hari itu juga saya turun lapangan di 3 lokasi. Karena saya tahu kondisi ekonomi Gorontalo Utara, fiskalnya di bawah, kemampuan ekonominya di bawah. Begitu dilantik, saya belum masuk kantor ini. Saya segera turun ke 3 tempat yang potensial menghasilkan bagi daerah, ekonomi ya, pendapatan daerah. Ke pelabuhan Kuandang. Karena di situ kita punya retribusi juga pendapatan ya dari TPI itu, kerjasama juga dengan pelabuhan Kuandang ya. Setelah itu saya ke Mini Ranch, ke tempat area peternakan sapi. Begitu saya lihat ini kok area 5 hektar, saya tanya berapa 5 hektar. Ada kandang-kandang yang terbengkalai. Kemudian sebagian dipagar, sebagian tidak. Lalu muncul pikiran tadi, sebentar dulu, ini saya pernah dikasih ide Pak Amran soal kambing untuk pribadi saya. Dengan melihat kandang ini, muncul pikiran, wah ini bisa jadi tempat percontohan untuk peternakan. Muncul kambing. Kenapa kambing? Karena kalau sapi kan lambat. Lambat kalau sapi. Itu waktu itu pikiran saya. Yang kedua, biayanya juga besar. Area memelihara juga harus besar. Terus kalau kambing kan untuk akikah. Banyak ininya. Jadi ya kita ya seperti memelihara sunnah Rasul juga gitu. Karena kalau tidak ada kambing lalu akikah pakai apa gitu kan. Laki-laki 2, perempuan 1 ekor. Nah kemudian tiba di situ muncul ide.
Dan itu bisa lihat di Bupati Melapor yang pertama. Iya, Saya cantumkan di situ 1 ASN 1 kambing. Muncul ide awal itu. 1 ASN 1 kambing. Setelah itu, itulah yang mulai saya bilang bikin konsepnya Pak Kadis Peternakan. Nah, untungnya Pak Kadis juga cepat, orangnya responsif dan mampu juga diberi perintah, dia segera nyusun. Setelah itu saya ikut retret. Di sana, selama retret itu, di samping menerima materi, apalagi sudah ditekankan bahwa kepala daerah punya tanggung jawab untuk mendukung program nasional. Antara lain ketahanan pangan yang menjadi concernnya Pak Prabowo. Makanya pikiran itu, Apa yang apa ini? Oh, berarti yang 1 ASN, 1 kambing ini akan jadi andalan saya untuk mendukung program nasional. Nah, dari situlah pikirkan. Jadi sambil ikut materi, berdiskusi via WA dengan Pak Kadis, gimana bisa nggak ini kita lakukan dalam 100 hari sudah ada kambingnya, kita diskusikan. Nah, yang menarik itu subuh. Lagi-lagi berbasis masjid. Jadi pulang subuh, tiba-tiba muncul pikiran saya soal 1 ASN 1 kambing. Kalau 1 ASN 1 kambing ini seolah-olah pemaksaan untuk ASN. Itu satu. Kalau memaksakan nggak bisa. ASN kan tugasnya bukan memelihara kambing kan. Makanya wah ini nggak bisa konsep 1 ASN 1 kambing. Nanti seolah-olah terkesan instruksi. Dan itu salah itu. Nanti rame lagi, protes kan. Itu pulang subuh sambil jalan sendiri dari masjid yang di Jatinangor itu yang ada di area dosen. Tempat tinggal dosen. Saya jalan menanjak itu sambil berpikir, oh nggak bisa 1 ASN 1 kambing. Karena ini nanti pemaksaan. Itu satu. Yang kedua, saya ini kan nomor 2. Kemarin kan saya nomor 2. Bercahaya. Mestinya jangan 1 kambing, mesti 2 kambing. Itu secara politik, tapi kemudian pembenarannya muncul. Oh iya kan, karena kalau kita memelihara kambing kan mesti dikembangbiakan. Berarti mesti ada betina dan jantan. Oh berarti 2 kambing. Itu Makanya dua kambing jadi 2 itu, tapi belum ada G-nya gitu, belum ada G, baru 2. Baru 2 kambing. Tapi saya pikir-pikir kalau 2 kambing 7 bulan kan dia baru beranak, tuh belum pembesarannya. Tapi kalau kita untuk masyarakat miskin bagaimana untuk pendapatan keluarga? Apa yang dia makan tiap bulan gitu. Itu pikiran saya. Oh kalau begitu kambing jangan berdiri sendiri. Harus kambing dan ayam. Mulai biar ada juga lebih cepat juga. Biar ada yang lebih cepat. Jadi jalan menuju ke wisma tempat nginap itu, di situ pergulatan itu. Oh 2 kambing tambah ayam. Oh kalau 2 kambing 10 ayam. Kenapa 10 nggak tahu, pokoknya itu aja muncul 2 kambing 10 ayam. Itu dulu yang ada dalam pikiran saya. Tapi karena dia tidak bisa sebagai instruksi, dia harus gerakan. Kalau ambil APBD, kasih kambing dan kasih ayam, APBD kita kecil. Oh kalau begitu saya mau bikin gerakan, biar bupati, biar siapapun bisa investasi. Tidak terbatas di ini, tapi semua. Ya, investasi. Itu pikiran waktu itu. Akhirnya, gerakan 2 ekor kambing, 10 ayam. Saya cari-cari namanya yang singkat. Oh, saya coba-coba. Lahirlah itu G210. Lahirlah, akhirnya saya patenkan namanya menjadi G210. Gerakan 2 kambing 10 ayam. Begitulah kira-kira ceritanya. G210 ini di masyarakat, maksudnya ternak ini dipelihara di masyarakat atau dibawa ke peternakan yang tadi itu Pak? Sekarang saya sudah menyusun konsepnya. Konsepnya itu dalam namanya milestone atau tahapan-tahapan. Ada 4 tahap. Pertama tahap penyusunan regulasi, kan kita harus bikin aturan-aturannya. Yang pertama konseptualisasi. Konsepnya harus matang. Yang kedua regulasi, aturan-aturannya kita bahas, kita persiapkan. Sementara kita kerjakan. Yang ketiga sosialisasi. Kemudian tahap 2 kita mulai sosialisasi juga, terus kita lanjutkan. Kemudian tahap 3 mulai percontohan. Nah, karena kita mau segera action, tahapan ini tidak bergerak satu persatu, tapi satu kaligus.
sekaligus tahapannya ini berjalan. Jadi pematangan konsepnya masih terus berjalan. Kemudian tahapannya juga berjalan, harus bergerak juga biar lebih cepat. Nah, alhamdulillah respon perguruan tinggi luar biasa. Saya kasih kuliah umum di Universitas Bina Mandiri tentang G20 karena mulai muncul di medsos. Akhirnya mereka juga memberi menjadi investor. Jadi istilahnya nanti ada investor. Jadi Mas Aldi bisa jadi investor juga. Saya punya kambing. Jadi kambing itu bukan dikasih cuma-cuma, dikasih ke BUMDes. BUMDes mengelola, ada sistem bagi hasil. Oh, ke BUMDes dan ini. Jadi masyarakat lebih dekat sebenarnya. Lebih dekat. Nah, kemudian itu tahap awal. Jadi ada BUMDes. Nanti ke depan kita dorong juga Kopdes. Jadi semalam saya sambil ini contoh aja. Sambil pesta dihadiri undangan masyarakat di Sumalata Timur. Pas lagi ada camat, saya undang camat, kepala desa. Saya bilang, di Sumalata Timur sudah harus bergerak. Oh, siap Pak, kita siap. Jadi mereka ini sementara sekarang persiapan, tadi malam sudah dibahas, ada lahan. Di sana nanti ada juga. Jadi yang ada di Tomilito, di Mini Ranch, ini percontohan. Nanti ke depan akan bergerak ke kecamatan-kecamatan. Nanti akan bergerak ke desa-desa lain juga. Jadi konsepnya G20 siap, tugasnya kita adalah dinas itu walaupun dia pribadi atau perorangan, tapi kita siapkan dokternya. Kita siapkan obat-obatannya. Jadi bukan hanya semata-mata yang ada di Mini Ranch. Tugas pemerintah ini kan begini Mas Aldi. Gorontalo ini kadang-kadang butuh contoh. Berhasil atau tidak, ada atau tidak. Iya, betul. Nah, ini kan kadang-kadang kalau ada yang jual nasi kuning, semua nasi kuning. Ada sorba, semua sorba gitu. Nah, kita mau beri contoh. Beri contoh dulu baru. Beri contoh, karena kalau kita dorong-dorong, piara kambing, pelihara ayam kan orang. Sementara kalau kita anggarkan dengan APBD terbatas, makanya kita beri contoh. Nah, alhamdulillah, dunia usaha juga mulai bergerak. Kemarin Alfamart, perguruan tinggi sudah menyumbang. Ini kita nanti akan jadi gerakan dan akhirnya Gorontalo Utara itu dengan G20 ini akan jadi sebuah ruang investasi. Siapapun boleh berinvestasi melalui kambing dan ayam. Masyarakat sekarang BUMDes yang memelihara atau kelompok masyarakat memelihara, sehingga dampaknya multiplier efeknya jalan. Itu kira-kira konsep G20. Pak, nanti yang G20 ini kita mau bahas khusus sebenarnya. Kita semoga kesini. Selanjutnya ada 2 gerakan lagi, gerakan Agro Mopumulo dan gerakan Keluarga Surga Kasih Sayang. Ini apa Pak? Jadi yang pertama kan beternak. Kita juga punya lahan di Gorontalo Utara. Kita juga punya lahan di Gorontalo Utara yang cukup besar juga. Di samping lahan pertanian, lahan jagung. Nah, ada beberapa maksud dari Agro Mopumulo ini. Yang pertama, lahan-lahan yang dipakai untuk jagung itu kan rata-rata di area kemiringan. Dan itu semua ditebang. Kita mau pendekatan agroforestry. Jadi di pinggiran itu kita bisa tanami daripada ditebang semua, kan bisa ditanami dengan buah-buah, pohon buah. Jadi sekarang ini kan kalau data yang saya terima dari dinas ini kan sekitar 40.000 hektar. Nah, 10.000 hektar saja kita tanami pinggiran itu dengan pohon-pohon buah. Kita bisa jadi produsen buah. Yang kedua menahan erosi juga kan. Supaya air tidak langsung mengalir ke bawah, ke pemukiman, ke laut. Jadi ada penanaman-penanaman. Kemudian ada lahan-lahan yang kosong. Nah, itu juga sekarang kita suruh data seluruh lahan-lahan kosong. Nanti gerakannya melalui PKK. Kemudian sekolah-sekolah, puskes-puskes. Ini sekarang puskes mulai tanaman-tanaman obat. Sekolah-sekolah. Sekarang kita juga, saya sudah ke HTI juga. Ke hutan tanaman industri yang punya ratusan hektar juga. Ribuan hektar malah mungkin. Dan sekarang kita sudah bicarakan kerjasama dan kemungkinan hari Rabu ini kita sudah penandatanganan MOU untuk pemanfaatan lahan-lahan HTI ini untuk tanaman tomat dan cabai, rica. Dan ini kan untuk program nasional juga untuk pengendalian inflasi. Dan juga memberi kesempatan kepada masyarakat memanfaatkan lahan. Pihak HTI
berapa ribu pun yang dibutuhkan oleh masyarakat, mereka siap. Nah ini kan luar biasa. Jadi gerakan Mopomulo itu nanti akan ada di semua lini. Bukan hanya petani atau Pemda, tapi juga di perusahaan-perusahaan, halaman-halaman, sekolah-sekolah, puskes-puskes. Sekarang mulai bergerak untuk gerakan Mopomulo. Terus Pak, apa itu gerakan surga kasih sayang? Apa tujuannya sih Pak? Nah itu kalau tadi, jadi yang tadi ini soal pangan dan lingkungan. Jadi Mopomulo itu soal pangan dan lingkungan. Juga ada soal sosial di situ. Peternakan juga soal pangan. Tetapi di luar itu ada juga program 100 hari namanya Gerakan Keluarga Surga Kasih Sayang. Di Garut ini, di Gorontalo Utara ini ada problem soal masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan ini miris, sebagai pemimpin kita punya tanggung jawab. Tentu saya tidak bisa ikut model KDM yang ada di Jawa Barat. Yang menyiapkan barak untuk anak-anak untuk nakal yang apa itu kasih barak. Kalau Pak Bupati gimana? Saya nggak punya, saya mungkin berbeda dengan KDM ya. Saya kembalikan karena ini sesuai basis ya. Mungkin karena KDM itu punya akses publik yang kuat, pendanaan yang kuat, kemudian juga punya pengaruh yang kuat, sehingga beliau bisa melakukan kerjasama dalam pemanfaatan barak untuk penanganan kekerasan begitu. Kalau saya mungkin karena basis saya dari kampus, terus ngajar juga filsafat pendidikan, makanya saya kembalikan ini sudah ke keluarga saja, apalagi tidak butuh biaya. Karena dasarnya dari keluarga sebenarnya. Dasarnya kan keluarga, dan itu kan basic science itu kan begitu, dasarnya adalah keluarga. Makanya begitu mengamati fenomena kekerasan, saya bilang saya mau bikin gerakan yang basisnya ada keluarga. Jadilah basis gerakan keluarga, akhirnya sekarang jadi untuk singkatnya Gerakan Keluarga SKS. Apa itu? Oh yang ini ya? Ya, singkatan dari jadi surga kasih sayang. Keluarga SKS itu artinya keluarga surga kasih sayang. Gitu. Nah, pilarnya ada 3, ini yang kita kampanyekan. Yang pertama, makan bersama keluarga. Jadi sekarang semakin era metropolitan kan semakin terasa. Jadi sudah mulai nafsi-nafsi makan sendiri-sendiri. Nah kita mau kembalikan, ayo makan. Karena dari makan bersama keluarga itu kan dari situ komunikasi verbal, komunikasi batin terjalin, perhatian, kasih sayang. Kalau makan sendiri-sendiri kan itu semakin menjauhkan ya komunikasi. Apalagi sudah diwakili oleh WhatsApp kan, oleh media sosial dan lain-lain. Makanya kita kembali, ayo makan bersama keluarga. Yang kedua, curhat di dalam rumah. Jadi diskusi maksudnya, membahas apapun itu dalam rumah. Bukan di luar rumah, di media sosial, bergerak sedikit, hal-hal yang mestinya disampaikan ke istrinya, dia posting di statusnya, di media sosial. Nah ini kan sebetulnya bukan mencari solusi, malah menghasilkan masalah-masalah lain. Makanya ini yang kita kembalikan. Kampanye-kampanye untuk bagaimana diskusi-diskusi begitu dalam rumah, jangan di luar rumah. Kemudian yang ketiga, pilar yang ketiga adalah wisata bersama keluarga. Jadi sekali-sekali ada waktu senggang, waktu libur, tidak ada kegiatan, ayah, ibu, anak, ayo ajak ke tempat wisata, ke pantai, atau tidak harus yang jauh-jauh ya, cukup yang. Dan itu cara untuk membangun komunikasi. Nah, kendala-kendala psikologi selama ini kan adalah soal anak sibuk main game, ibu juga sibuk, bapak sibuk. Nah, jadi ketika bisa bareng bersama, bisa selfie bersama, tentu ini akan memberikan dampak komunikasi dan dampak psikologi yang bagus lah. Kira-kira itu yang terkait dengan, dan ini tidak perlu duit, tidak perlu ada anggaran daerah untuk bikin gerakan ini, tapi ini kan bagian dari upaya pencegahan, begitu. Pak Bupati, ada lagi yang menarik ini. Ada program Pramotabi Kambung, itu apa Pak? Ini pelayanan, ini soal pelayanan. Saya punya pengalaman di tahun kemarin waktu saya 1 tahun 6 bulan jadi bupati. Begini, daerah Gorontalo Utara ini kan memanjang timur barat, di sini Atinggola, di sini Tolinggula, di sini Kuandang. Jadi kira-kira lah seperti ini.
Jadi kalau sekarang ini kan pemerintah lagi kita diarahkan untuk adanya mall pelayanan publik supaya memudahkan pelayanan dipusatkan di satu tempat. Tapi ada problem di Gorontalo Utara, yaitu kalau kita bikin mall pelayanan publik di Kuandang sini, orang dari Tolinggula butuh 2 jam kurang lebih atau sampai 3 jam. Sampai ke lokasi. Di sini dengan jarak tempuh seperti itu terus dengan medan yang berat, dia butuh biaya, butuh transportasi. Itu problem satunya. Yang kedua, kita ini sebagai daerah yang belum punya mall pelayanan publik. Makanya Motabi Kampung itu adalah solusi. Awalnya itu saya kasih nama Koroyok Desa. Koroyok Desa. Caranya bagaimana? OPD-OPD yang punya pelayanan yang sama di satu kecamatan, di satu desa itu kita bawa semua di sana. Kita yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga konsep awalnya saya sebut Koroyok Desa. Sudah ada SK-nya. Tapi waktu saya sholat asar, Motabiapo. Iya, Motabiapo, sambayang dulu. Kata Motabi, rindu. Motabi ya, rindu Tuhan, kira-kira gitu. Asar. Begitu saya sholat asar, kenapa saya tidak kasih nama Motabi Kampung? Kebetulan saya lagi di kampung, saya di Tolinggula. Maka muncullah ide menjelang sholat, akhirnya sholatnya jadi nggak khusyuk. Begitu mulai takbir asar, ini bagusnya Motabi Kampung. Sesudah sholat saya telepon asisten satu, Pak asisten rubah SK-nya. Jangan SK Koroyok Desa, bikin SK-nya jadi Motabi Kampung. Dan itu kita lakukan. Jadi pelayanan-pelayanan kepada masyarakat itu kita lakukan, kita panggil semua OPD, tinggal di sana, belanja di sana, nginap di masyarakat, perkembangan ekonomi desa bisa bertambah, kemudian mereka tidak perlu datang ke sini, kita langsung layani di desa sampai 2-3 hari. Itulah yang kita sebut Motabi Kampung. Itu saya lihat Pak Bupati turun juga ikut ya? Saya nginap juga di sana. Jadi ada kegiatan, semua kegiatan kita padukan di sana. Dan lintas sektor. Bukan hanya Pemda, dari BNN, karena ada soal perbatasan, ada dari Porkopimda, penyuluhan hukum, semua kita langsung di masyarakat. Kemarin kita sudah bikin, kenapa saya sebut PRA, karena ini kan baru perdana. Dan yang kedua, belum ada anggarannya. Makanya saya bilang PRA itu pun baru 1 hari, biasanya 3 hari. Nanti ke depan berapa? Kita bikin pelayanan di pulau kemarin. Terus nanti kita menggandeng juga dari pemerintah provinsi. Kayak kemarin kan, sudah beberapa kali Motabi Kampung ini, kita ajak dari provinsi, ayo Pak, tolong pasar murahnya. Jadi mereka sekalian datang. Kemarin Ibu Gup yang datang. Jadi kegiatan pelayanan betul-betul kita yang datang di masyarakat. Kita yang datang. Ini akan dijalankan terus Pak? Akan dijalankan berapa? terus. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan? Masih sementara tahap 1 kemarin masih sementara kita evaluasi. Ini sudah ada bahan evaluasinya juga di saya. Iya, saya evaluasi. Kita ini sudah ada catatan-catatan untuk pedomannya. Jadi kira-kira begitu. Motabi Kampung ke depan akan lebih kita maksimalkan lagi untuk pelayanan. Ya, baik Pak. Saya banyak program, banyak terobosan, banyak gebrakan yang dilakukan Pak Bupati dalam kurun waktu 36 hari ini, Pak, hari kerja maksud saya. Saya menarik ada beberapa lagi yang saya ingin Pak Bupati jelaskan sekaligus soal Anda begitu berani melaporkan di media sosial, ada Bupati melapor, kemudian Anda melaunching juga sekolah lansia dan musda sampah. Itu Pak, apa maksudnya? Iya, yang pertama sekarang kan kita, intinya begini kira-kira. Saya ini dipilih oleh rakyat. Karena dipilih oleh rakyat, maka saya harus bisa melaporkan kepada rakyat, dalam hal ini publik, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya kerjakan. Kan mereka pasti bertanya, ini yang kita pilih apa yang dia kerjakan, apa yang dia bikin. Nah, tidak mungkin kan semua ada yang lewat media. Tapi kalau media itu kan sudah olahan. Tapi kalau saya demi kecepatan informasi, begitu ada peristiwa, saya segera bikin dan laporkan ke publik. Saya laporkan sendiri melalui itu, tidak. Saya cuma minta gambarnya atau itu kalau ada gambar mereka yang ambil atau saya ngambil, ya saya yang langsung
hari per hari hari per hari sesuai ya sebetulnya sesuai dengan kegiatan juga. Kegiatan. Jadi kalau ada yang saya anggap layak untuk dilaporkan ke publik itu dilaporkan gitu. Jadi itu bagi saya suatu keharusan ya untuk melaporkan. Tapi memang ada yang mengatakan bahwa ini mopo bibi. Mopo bibi tahu? Mopo bibi itu artinya apa ya? Seperti mau menonjolkan diri, mau... Ada yang bilang begitu? Ada, padahal namanya, tapi nggak apa-apa. Yeah. Kalau kita juga tidak melaporkan, menyampaikan sesuatu, terus dibilang juga... Tidak kerja. Tidak kerja. Yeah. Jadi ini kan tergantung selera ya. Mungkin selera saya begitu, kalau menganggap lain seleranya beda ya silakan aja. Jadi saya menganggap itu bukan sesuatu yang luar biasa. Ibaratnya kenapa saya anggap selera, kalau saya suka teh, mungkin orang tidak suka teh dia nggak minum ya. Kira-kira begitu. Gitu. Ini soal selera saja, soal style. Tapi bagi saya, ini saya harus laporkan ke publik gitu. Karena rata-rata kan orang hanya melapor ke bupati, lapor Pak Bupati, lapor izin Pak Bupati. Bupati ini melapor ke masyarakat. Sekali-sekali Bupati juga melapor dong gitu. Kira-kira begitu. Pak, Anda aktif di media sosial ya, Facebook tadi, juga di TikTok saya lihat ini bikin videonya. Anda tidak takut dengan kerasnya di media sosial itu, kadang makian, apa? Saya malah sudah beberapa ini, yang saya dapat di media sosial itu saya tindak lanjuti. Justru karena di itu? Justru karena media sosial saya dibantu. Misalnya soal indeks pembangunan manusia Gorontalo Utara berkembang di medsos, ini guru terendah. Segera saya panggil, gimana ini? Cepat, ayo kerjakan. Saya tidak mau ke depan begini. Itu antara lain yang. Terus ada juga keluhan-keluhan soal sampah, soal macam-macam. Segera saya tindak lanjuti. Justru saya bersyukur karena dikritik gitu, karena diinformasikan. Itu sama dengan membantu saya. Bisa dibayangkan Bupati ini kan tugasnya tadi 24 jam. Dan semua urusan harus ditangani. Kadang-kadang, ya tapi itulah seninya ya. Kan pemerintahan ini kan bertingkat, ada dari kepala, ada level-levelnya kan. Jadi ada kepala desa, ada camat, ada bupati gitu. Tapi banyak itu langsung laporan. Dan tiga-tiganya ada Garuda. Oh, iya. Kepala desa kan ada Garuda juga, dia pimpin politik. Tapi kadang-kadang urusan kecil pun ke desa bupati gitu. Tidak lagi kadang-kadang kepala desa kaget, sudah sama bupati. Problemnya kok saya baru tahu gitu. Tapi itulah konsekuensi media dan kita tidak bisa halangi itu. Bagaimanapun juga bupati kan mereka yang memilih kan, jadi berhaklah gitu kira-kira. Pak Bupati, ada juga yang menarik yang Anda launching 1-2 minggu terakhir ini soal musda sampah dan bahkan kita dengar Anda juga mengeluarkan uang untuk kendaraan ini agar sampah ini bisa tertangani. Iya, jadi salah satu problem kita ini kan adalah soal sampah dan ada sementara pandangan bahwa sampah ini adalah tanggung jawab kepala dinas lingkungan hidup atau dinas. Padahal kita ini selalu memproduksi sampah. Salah satu terobosan saya pertama, begitu saya jadi bupati, sebetulnya sebelum musda sampah, di mobil saya itu ada sapu dan ada tempat sampah. Itu kalau saya udah umumkan, kalau saya ke suatu acara dan situasi lingkungan kerja kotor, saya menyapu dulu. Saya menyapu dulu untuk membersihkan area itu. Tapi alhamdulillah sejauh ini tidak pernah digunakan. Karena mungkin karena mereka takut. Karena saya sudah bilang, jatahnya hanya 2 kali. Jatah bupati menyapu. Kalau sudah ketiga, kepala dinas yang saya sapu. Artinya kepala dinas bisa kena getah itu kalau udah 2 kali begitu. Alhamdulillah itu tidak pernah terjadi. Itu pertama. Yang kedua, musda sampah ini sebetulnya ide lama saya. Kenapa harus musda sampah, musyawarah daerah gitu ya. Karena urusan sampah ini urusan semua orang, karena setiap kita memproduksi sampah. Setiap kita memproduksi sampah. Bersama harusnya. Makanya harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan menjadi tanggung jawab lingkungan hidup. Sekarang kalau dibebankan kepada dinas, saya ambil contoh. Orang teriak kok di DLH malas ngumpul sampah gitu kan. Tapi yang mereka tidak tahu,
ada kewajiban juga retribusi sampah. Iya, Dan di mana-mana itu ada, di Iya, di kota, di semua mana daerah juga ada lah retribusi sampah. Tapi kalau di Kuandang ini, rumah yang saya cek di Capil, coba berapa data rumah yang ada di sepanjang ibu kota ini. Itu sekitar 4.000 rumah. Tapi yang menjadi objek retribusi sampah itu baru sekitar 140-an orang. Sekali. Masih sangat sedikit. Sementara yang belum menjadi objek retribusi sampah itu mereka juga memproduksi sampah. Tapi yang disalahkan dinas. Kan nggak bisa. Makanya harus ada musyawarah. Diundang semua. Saya minta dinas DLH undang semua. Termasuk kita undang juga dunia usaha yang sudah sukses di persampahan. Begitu saya muat di media sosial, ada beberapa pengusaha yang langsung WhatsApp saya, Pak, kalau begitu kami juga siap bermitra untuk mengelola sampah. Itu manfaat media sosial. Jadi dengan saya melaporkan ke publik itu, ada yang menanggapi, Pak, kami siap kerjasama untuk pengelolaan sampah. Nah ini kan menariknya di situ, publik diberi ruang. Makanya kita mau bikin musda sampah, targetnya 2 kan, orang tanya, apa targetnya? Apakah sekedar gagah-gagahan bikin istilah musda? Targetnya, nanti di situ itu saya sudah rancang kemarin, akan ada namanya musda itu kan ada sidang-sidang komisi. Iya. Jadi ada 3 komisi yang saya sudah arahkan di dinas kemarin. Nanti ada komisi regulasi. Baik itu kabupaten, kan ada undang-undangnya soal lingkungan kan. Itu ada komisi yang membidangi itu. Kemudian yang kedua ada komisi kerjasama. Ini apa tugasnya kerjasama itu? Kerjasama antar lembaga, antar unit, antar model kerjasamanya gimana. Kan harus diatur karena kerja kolaborasi dan sinergi kan. Terus ada nanti komisi inovasi. Komisi inovasi dan pengolahan sampah berbasis ekonomi misalnya kan, ada komisi yang membahas itu. Sehingga nanti produk dari musda sampah ini ada rekomendasi yang mengikat kita semua, termasuk nanti organnya. Apakah kita masih nanti diserahkan ke peserta musyawarah, apakah namanya nanti forum sampah daerah atau penanganan sampah iya forum penanganan sampah daerah atau namanya nanti dewan sampah daerah atau komisi sampah daerah, ya kita opsional kita serahkan ke peserta musda yang mana di itu rencananya kapan, Pak? Saya rencana ini karena baru 17 Agustus, September ini kita mau laksanakan. September. Nah, Pak Bupati, apa soal armada dan anggarannya tidak ada sampai Pak Bupati harus mengeluarkan uang pribadi untuk menangani ini? Iya, memang itu tadi karena keterbatasan anggaran kita. Mestinya kan bisa dibayangkan sebuah mobil pengangkutan misalnya, yang mestinya dia bisa ngangkut untuk sekian ratus rumah atau katakanlah 1.000 rumah, yang diangkatkan hanya 1.000 lebih. BBM tetap sama. BBM kan tetap sama. Makanya sekarang kita galakkan itu adalah sosialisasi. Sekarang minimal di area ibu kota kita sosialisasikan. Sekarang tim lagi jalan. Supaya nanti objek daripada sampah ini, objek retribusi sampah ini bertambah. Yang kedua, kita kan sebetulnya ingin pengelolaan sampah ini kan dari hulu ke hilir. Jadi dari hulunya rumah tangga itu mampu mengurai mana sampah plastik, mana sampah organis, non-organis, anorganik dan seterusnya. Dipilah dulu supaya ini bisa jadi kompos. Apalagi ini kan akan kita sinergikan dengan Mopomulo dan semua program ini berarti saling. Iya, jadi Mopomulo butuh pupuk. Kemudian nanti pakan juga untuk G210, ayam, itu kan juga ada sisa-sisa makanan yang bisa diolah tentu dengan teknologi tertentu untuk pengolahan. Nah, ini yang harus bisa terurai sehingga yang sampai di tempat pembuangan akhir itu bisa berkurang. Nah, itu kira-kira yang kita ingin bangun sebuah kesadaran bersama bahwa pengolahan sampah bukan soal berapa armada yang kita siapkan,
tetapi pada soal kesadaran orang untuk keterlibatan ya masyarakat, masyarakat. Pak. Itu Berarti, yang kita lakukan.